Halo Sobat BMB, selamat datang kembali di channel Perumahan BMB. Setelah lama kita tidak memberikan tips seputar perumahan, kali ini saya akan memberikan informasi seputar 7 alasan kenapa KPR Sobat BMB tidak diterima oleh bank. Sebelum lanjut ke videonya, untuk Sobat BMB yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi seputar perumahan subsidi di area Tulungagung dan sekitarnya. Banyaknya berkas yang harus dikumpulkan ke bank, kadang memakan waktu yang lama untuk mengajukan KPR. Belum lagi jika KPR kita ditolak oleh bank. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa bank itu tidak menerima pengajuan KPR dari kita. Selain itu, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses atau diterimanya KPR kita ke bank, antara lain adalah yang pertama, dokumen yang tidak lengkap. Itu adalah alasan yang paling jelas, karena ketika kita tidak memenuhi semua persyaratan dokumen, maka proses KPR kita pasti akan dibatalkan. Yang kedua adalah alasan bank menolak KPR kita adalah kita berada pada usia yang tidak produktif. Jika kita berada pada usia yang tidak produktif, maka bank akan menghitung apakah kita bisa melunasi KPR kita pada beberapa tahun ke depan. Seperti ketika kita sudah mendekati masa pensiun, kemudian kita mengajukan KPR ke bank, maka bank akan berpikir beberapa kali untuk menghitung apakah dana pensiun Anda masih bisa digunakan untuk mencicil KPR yang sudah Anda ajukan. Alasan yang ketiga adalah pengembang yang buruk. Memilih pengembang atau developer yang salah juga akan mempengaruhi proses pengajuan KPR kita ke bank. Karena bank biasanya bekerja sama dengan beberapa developer atau pengembang perumahan yang mereka percayai adalah pengembang yang sudah berkompeten dan terpercaya. Ketika kita membeli rumah pada pengembang yang tidak bekerja sama dengan bank tersebut, maka mereka akan berpikir berulang kali untuk memastikan kelegalitasan atau kepercayaan dari developer atau pengembang tersebut. Alasan yang keempat adalah status rumah yang bermasalah. Nah, ketika kita membeli rumah yang tidak jelas asal-usulnya, hal ini mungkin terjadi ketika kita membeli rumah bekas, kemudian ternyata rumah tersebut tidak jelas asal-usulnya. Mungkin saja rumah tersebut kepemilikannya belum jelas atau tanahnya dalam sengketa. Hal ini terjadi ketika kita membeli rumah bekas dan mengajukannya untuk pengajuan KPR. Maka kita harus memastikan apakah rumah tersebut bebas dari sengketa ataupun jelas kepemilikannya. Sehingga ketika kita mengajukan KPR untuk rumah tersebut, maka bank akan menerimanya. Alasan yang kelima adalah rapor merah nasabah atau kita sendiri. Untuk mendapatkan KPR, kita harus memiliki citra yang baik di dalam dunia perbankan. Kenapa hal tersebut harus diperhatikan? Karena ketika kita di masa lalu bermasalah dalam proses sebuah kredit, maka kita akan masuk ke dalam blacklist atau catatan merah yang ada di Bank Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kemampuan kita untuk membayar KPR. Biasanya hal tersebut akan digunakan sebagai patokan oleh bank apakah kita mampu melunasi KPR kita hingga akhir atau tidak. Nah, biasanya bank memberikan patokan 30-40% dari penghasilan kita per bulan untuk dihitung sebagai kemampuan kita untuk mencicil KPR yang sedang kita jalani. Hal lainnya yang diperhatikan oleh bank ketika kita mengajukan proses KPR adalah masa kerja kita. Salah satu syarat pengajuan KPR adalah ketika kita sudah memenuhi batas minimal masa kerja. Biasanya masa kerja minimal adalah 2 tahun. Hal tersebut karena kita akan dianggap stabil di kantor dan bank akan lebih yakin memberikan kredit kepada kita. Dan bank juga akan meminta cash flow atau pengeluaran bulanan kita untuk memastikan apakah kita dapat mengangsur KPR kita dengan stabil dan lancar.
terkadang bank juga akan menghubungi tempat kita bekerja untuk memastikan bahwa kita benar-benar mampu untuk menjalani proses KPR. Nah, itu tadi adalah 7 hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mengajukan proses KPR ke bank. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dan beberapa hal yang harus kita perhatikan agar KPR kita berjalan dengan lancar. Nantikan tips-tips seputar perumahan di channel Perumahan BMB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.